Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Wardah dalam pelajaran Seni Budaya kelas 9. Gimana kabar kalian? Semoga hari kalian menyenangkan. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dengan mudah dan bermanfaat untuk kalian. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silahkan komen di bawah dengan menuliskan nama, kelas, nomor absen sebagai tanda kehadiran bahwa kalian telah mengikuti pelajaran seni budaya. Mari kita lanjutkan pembelajaran bab 1 seni lukis. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan seni lukis? Ya, melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Sedangkan aliran seni lukis menurut kelompoknya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, representatif, yang kedua, deformatif, dan yang ketiga, non-representatif. Tujuan pembelajaran hari ini kalian diharapkan mampu memahami aliran menurut jenisnya. Nah, sebelum kita mempelajari aliran menurut jenisnya, kita ingat kembali aliran menurut kelompoknya yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu representatif, deformatif, dan non-representatif. Representatif merupakan perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Jenis lukisan yang termasuk dalam kelompok representatif adalah yang pertama, naturalisme, yang kedua, realisme, dan yang ketiga, romantisme. Aliran naturalisme, aliran seni rupa yang menggambarkan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu persis dengan keadaan nyatanya, sehingga perbandingan perspektif, tekstur, warna, serta gelap terang dibuat seteliti mungkin. Pada aliran ini biasanya digambarkan dengan objek pemandangan yang ada di alam, seperti contoh pemandangan gunung, laut, hutan, sungai, dan lain-lain. Pelukis Indonesia yang mengikuti aliran ini diantaranya Wakidi, Abduo Suryo Subroto, Basuki Abduo, dan juga Mas Pringadi. Sedangkan pelukis luar negeri yang mengikuti aliran ini yaitu Rubens, John Constable, Thomas Cole, William Bliss-Baker. Berikut adalah contoh-contoh lukisan beraliran naturalisme. Yang pertama dari Wakidi dengan judul lukisan Senja di Dataran Mahat. Lukisan ini dibuat pada tahun 1970. Jika diamati, lukisan ini menggunakan objek pemandangan alam. Yang kedua yaitu Abduo Suryo Subroto. Beliau adalah ayah dari Basuki Abduo. Lukisan yang tidak asing lagi bagi kalian yaitu pemandangan Priangan yang dibuat pada tahun 1971. Jelas, pada lukisan ini digambarkan objek pemandangan alam. Yang ketiga yaitu Basuki Abduo dengan judul lukisan Coastal View of Indonesia. Lukisan ini mengambil objek pemandangan yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa. Yang keempat yaitu Mas Pringadi dengan judul lukisan View of Javanese Kampung. Lukisan ini menggambarkan perkampungan yang ada di Jawa. Sedangkan dari luar adalah William Bliss-Baker dengan judul lukisan Fallen Monarchs yang dibuat pada tahun 1886. Lukisan ini digambarkan dengan pemandangan yang ada di alam. Lukisan ini mengutamakan keakuratan dan kemiripan objek sehingga tampak lebih natural dan realis. Nah, dari kelima lukisan tersebut, hal yang dapat kita garis bawahi dari aliran naturalisme adalah mengutamakan kemiripan objek yang dilukis. Tema lukisan mengambil apa yang ada di alam, dan para seniman mengapresiasi keindahan alam. Selanjutnya adalah aliran realisme. Aliran ini memandang dunia tanpa ilusi.
Dalam artian, subjek atau objek yang dilukis ditampilkan apa adanya, sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tidak didramatisir atau dipilih yang indah-indah saja. Pelukis Indonesia yang mengikuti aliran ini adalah Wardoyo, Trubus, Tarmizi, Dullah, dan juga Basuki Abduwo. Sedangkan dari luar negeri yaitu Gustave Courbet, Jean-François Millet. Contoh dari aliran realisme yaitu yang pertama dari Basuki Abduwo dengan judul lukisan Javanese Girl dan juga Adik dan Kakak. Yang kedua yaitu dari Trubus dengan judul lukisan Putri Indonesia. Yang ketiga dari Dullah dengan judul lukisan Old Man. Dan yang keempat dari Tarmizi dengan judul lukisan Anak dan Burung. Sedangkan dari luar, contoh dari lukisan Jean-François Millet yang berjudul The Greenest. Selain itu, contoh lukisan aliran realisme dari luar adalah lukisan Gustave Courbet yang berjudul The Stonebreaker yang dibuat pada tahun 1849. Jika kita amati, lukisan aliran realisme memang berbeda dengan naturalisme. Meskipun sama-sama mengambil objek dari kenyataan yang ada di alam. Lukisan realisme lebih cenderung menggambar objek manusia, potret diri, atau aktivitas sehari-hari. Aliran yang ketiga yaitu aliran romantisme. Aliran ini mengungkapkan tema yang masih representatif, namun dengan cara yang dramatis. Misalnya menunjukkan peristiwa yang dahsyat atau kejadian-kejadian penting dalam sejarah secara dramatis. Pelukis Indonesia yang mengikuti aliran ini adalah Raden Saleh. Sedangkan pelukis luar negeri yang mengikuti aliran ini yaitu Francisco Goya, Caspar David Friedrich, G.M.W. Turner. Contoh lukisan beraliran romantisme yang sangat fenomenal adalah lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro yang dilukis oleh Raden Saleh. Lukisan ini merupakan lukisan sejarah pertama yang ada di Asia Tenggara. Lukisan ini dibuat oleh Raden Saleh sebagai respon dari lukisan Nicholas Pieneman, di mana Nicholas Pieneman menggambarkan Pangeran Diponegoro dengan wajah lesu dan pasrah. Sedangkan Raden Saleh menggambarkannya dengan raut tegas dan menahan amarah. Perbedaan kedua adalah Raden Saleh tidak melukiskan bendera Belanda, sedangkan Pieneman menggambarkan bendera Belanda pada lukisannya. Perbedaan terakhir, Raden Saleh memberi judul lukisannya Penangkapan Diponegoro, sedangkan Pieneman memberi judul lukisannya Penyerahan Diri Diponegoro. Berikut contoh lain dari lukisan Raden Saleh yang beraliran romantisme adalah La Caisse au Trésor Sauvage yang dibuat pada tahun 1855. Selanjutnya yaitu dari Francisco Goya yang berjudul The 2nd of May yang dibuat pada tahun 1808. Dari contoh lukisan tersebut terlihat bahwa aliran romantisme digambarkan secara dramatis. Ekspresi objek yang digambar dapat diganti menjadi sedih maupun tegas. Nah, itu tadi contoh-contoh dari aliran romantisme, realisme, dan juga naturalisme. Mungkin dari kalian pernah melihat lukisan yang juga termasuk ke dalam ketiga aliran tersebut. Seperti contoh lukisan terkenal dari Leonardo da Vinci yang berjudul Mona Lisa. Nah, termasuk jenis aliran apa lukisan tersebut? Komen di bawah jika kalian tahu jawabannya. Komentar pertama akan mendapatkan hadiah dari Bu Arda. Selanjutnya, silahkan mengerjakan uji kompetensi 2. Jawaban dikumpulkan dalam bentuk Microsoft Word dengan format file, nomor absen, dan juga nama. Sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya.